Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Yuk kita belajar tematik. Hari ini kita belajar tema 4 keluargaku. Subtema yang kedua, kegiatan keluargaku. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran yang pertama. Ini merupakan materi kelas 1 dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang. Yuk kita belajar. Anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda. Ya, setiap hari ayah pergi ke kantor, ayah bekerja, anak-anak pergi ke sekolah. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota keluarga saling membantu. Pekerjaan pun jadi lebih ringan. Ya, kita setiap anggota itu harus saling membantu. Tidak hanya ibu aja yang bekerja di rumah, tapi anak-anak pun juga turut membantu ibu di rumah. Nah, ini adalah kegiatan makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Jadi di sini Siti membantu ibunya dalam menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak ibu, apakah ada sarapan pagi bersama keluarganya setiap hari? Nah, jika belum, yuk ajak ibu dan ayahnya untuk melakukan kegiatan pagi berupa makan pagi bersama keluarga. Nah, ibu juga dapat membantu ibunya menyiapkan sarapan pagi. Dalam sarapan pagi tersebut, kita juga mengenal aturan. Nah, jadi tidak hanya di sekolah saja yang memiliki aturan, tapi di rumah pun juga memiliki aturan. Nah, salah satunya adalah aturan makan. Nah, di sini di rumah Siti ada aturan makannya. Apa saja kah itu? Nah, saat makan itu kita duduknya dengan tertib. Nah, jadi duduknya tertib, tidak ada kaki yang diangkat ke atas kursi ataupun ke atas meja, itu tidak sopan. Duduknya harus tertib, sopan. Nah, kemudian membaca doa sebelum makan. Nah, dan makan secukupnya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, kalau kita makan itu secukupnya saja. Nah, jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan bagaimana? Nanti bisa perut kita merasakan sakit. Nah, secukupnya saja ya anak-anak ibu, jangan terlalu banyak. Kemudian mengucapkan syukur setelah makan. Bisa juga dengan membaca doa setelah makan. Lalu apa kegiatan yang dilakukan adalah membantu ibu merapikan meja. Jadi ketika kita makan, apalagi bersama keluarga kita, nah setelah makan kita harus membereskan baik itu piring, gelas, sendok, merapikan meja makan. Itu adalah aturan yang harus kita lakukan di rumah. Bagaimana di rumah anak ibu? Di rumah anak ibu pun juga harus melakukan kebiasaan untuk mematuhi aturan di rumah. Nah, di sini adalah percakapan yang dilakukan oleh Siti dan ibu. Nah, apa percakapannya di sini? Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Jadi ceritanya di sini setelah makan, Siti ingin membantu ibunya merapikan meja. Lalu apa jawaban ibu? Silahkan Siti, hati-hati bawa piringnya. Ya, kalau kita bekerja itu harus hati-hati. Jangan sampai ibu membantu ibunya yang ada piringnya pecah. Jadi harus hati-hati membawanya. Nah,
Apa jawaban Siti di sini? Baik, Bu. Siti anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Sama-sama, Bu. Wah, bagus sekali ya perilaku Siti di sini. Membantu orang tua adalah contoh perbuatan baik. Kamu pasti senang melakukannya. Jadi kita harus selalu terbiasa untuk membantu orang tua kita. Karena itu adalah perbuatan baik dan menjadi ladang pahala buat kita. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Nah, pilih kata yang tepat. Nah, jadi kalau di rumah pun kita biasa mendengar kata tolong dan mengucapkan terima kasih. Nah, contohnya di sini antara Siti dan ibunya. Siti bantu ibu menyapu halaman. Nah, kata apa yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Siti bantu ibu menyapu halaman. Tolong atau terima kasih? Itu kata tolong. Ya. Nah, selanjutnya jawaban Siti di sini baik, Bu. Lalu apa yang diucapkan oleh ibu di sini? Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Apakah kata yang tepat itu? Yaitu terima kasih. Nah, sama-sama, Bu. Nah, anak ibu pun begitu. Ketika dibantu atau ada yang menolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini adalah kegiatan Siti. Ngapain Siti? Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Nah, Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Ini adalah tata cara Siti ketika berangkat sekolah, ketika pulang dari sekolah nyampe rumah. Nah, bagaimana caranya kita? Nah, kita harus berperilaku terpuji, berperilaku santun. Nah, ketika berangkat sekolah, berpamitan terlebih dahulu kepada ibu dan ayahnya. Nah, kita mengucapkan, Ibu, Siti berangkat dulu ya, Bu. Ayah, Siti berangkat ya. Nah, bisa juga berkata seperti itu. Kemudian mencium tangan ibu dan ayah. Jangan lupa terakhir ucapkan salam. Nah, kemudian ketika pulang pun, nah, setiba di rumah kita ketuk pintu terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam. Nah, lalu ibu membuka pintu dan menjawab salam. Nah, kita cium tangan ibu. Itu adalah tata caranya. Nah, anak-anak ibu pun juga harus bisa meniru sikap yang dilakukan oleh Siti. Kegiatan anggota keluarga bermacam-macam. Misalnya belajar, membaca, dan olahraga. Ada juga yang senang memasak, bermain, dan rekreasi. Wah, rekreasi itu apa ya? Rekreasi bersama keluarga. Nah, rekreasi itu bisa juga seperti liburan atau berkunjung ke tempat wisata. Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah ibu di desa. Wah, jadi rekreasinya mengunjungi desa. Siti melihat pemandangan yang indah, sawah dan kebun yang luas, air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Nah, jadi di desa itu banyak sekali pohon, ada juga sungai, sawah, kebun, kemudian ada juga hewan peliharaan. Seperti apa ya di desa itu? Seperti ini dia. Wah, indah sekali ya. Subhanallah. Nah, di sana ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Ya, seperti
ini Siti sedang melihat ayam. Bagaimana gerakan ayam ya? Coba Nah Ibu lihat gerakan ayam yang ada di sekitar rumahnya. Bagaimana ya gerakannya? Gerakannya seperti ini. Nah, ayam mengepakkan sayapnya. Nah, ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Ayam berlari sambil kepakan sayapnya. Gerakan ayam ini juga dapat kita tiru untuk menghasilkan sebuah tarian. Nah, tari ayam. Nah, dengan melakukan gerakan menyerupai ayam. Nah, caranya kita juga bisa mengepakkan tangan kita. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan suatu tari yang indah. Anak Ibu, sekarang kita mengerjakan tugas tematik tema 4 subtema 2 pembelajaran 1. Tugasnya, videokan dirimu memperagakan. Apa yang diperagakan? Yang pertama, tata cara berangkat dari rumah ke sekolah. Yang kedua, tata cara pulang dari sekolah ke rumah. Nah, jadi itu adalah tugas anak Ibu. Ingat tadi bagaimana saja cara kita berangkat dari rumah ke sekolah. Kita harus berperilaku bagaimana. Nah, coba Ibu praktekkan saat berangkat dan pulang dari sekolah ke rumah. Nah, saat nyampe rumah bagaimana perilaku anak Ibu. Nah, yuk, videokan diri anak Ibu dan kirimkan kepada Ibu ya. Semangat belajarnya ya, selalu semangat. Nah, apabila anak Ibu belum paham, dapat bertanya kepada Ibu atau mengulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.